wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasinta Ayunur Oktavia dan rekan saya Syafika Naswa Alicia. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan presentasi yang berjudul Memahami Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Al-Quran adalah sumber hukum dan pedoman hidup bagi umat Islam. Al-Quran dianggap sebagai mukjizat terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran memuat semua kisah Nabi yang patut dijadikan teladan bagi kaumnya, sehingga kita wajib mempelajari dan memahami Al-Quran dengan baik supaya tidak keliru. Apa itu Al-Quran? Secara etimologi, Al-Quran berasal dari bahasa Arab dalam bentuk kata benda, abstrak, masdar dari kata qara'a yaqra'ul Qur'ana yang berarti bacaan. Menurut gramatika bahasa Arab, bahwa kata Al-Quran adalah bentuk masdar dari kata qara'a, yang mananya muradif atau sinonim dengan kata qira'ah. Artinya, bacaan tampaknya tidak menyalahi aturan, karena mengingat pemakaian yang dipergunakan Al-Quran dalam berbagai tempat dan ayat. Pengertian Al-Quran menurut ulama. Menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti, Al-Quran ialah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, melemahkan pihak-pihak yang menantangnya, walaupun hanya dengan satu surat saja daripadanya. Menurut Muhammad Ali Al-Sabuni, Al-Quran adalah kalam Allah yang tiada tandingannya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul, dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam, dan ditulis pada mushaf-mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir, serta membaca dan mempelajarinya merupakan suatu ibadah yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Al-Quran menurut Asy-Syaikh Muhammad Al-Khudairi, Al-Quran itu sama dengan Alkitab, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya, untuk diingat selalu, yang disampaikan kepada kita dengan jalan mutawatir, dan telah tertulis di dalam suatu mushaf antara kedua kulitnya, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Bagaimana proses penurunan Al-Quran? Proses penurunan Al-Quran diturunkan selama kurun waktu 23 tahun secara bertahap, sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan, peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian umat, dan respon Allah terhadap kondisi sosial. Bagaimana sejarah pemeliharaan Al-Quran? Sejarah pemeliharaan Al-Quran: pada permulaan Islam, bangsa Arab buta akan huruf, hanya sedikit mengenal tulis baca dan tidak mengenal kertas. Perkataan al-waraq atau daun yang lazim pula dipakaikan dengan arti kertas di masa tersebut hanyalah dipakaikan pada daun kayu saja. Adapun kata al-qirtos yang daripadanya terambil kata bahasa Indonesia kertas, oleh mereka hanyalah dipakaikan untuk benda-benda atau bahan-bahan yang dipergunakan untuk menulis, yaitu seperti kayu, tulang binatang, kulit binatang, pelepah kurma, dan lain sebagainya. Setelah mereka menaklukkan Persia itu, setelah Nabi Muhammad SAW wafat, barulah mereka mengenal yang namanya kertas yang diberi nama oleh mereka qalb-hid. Kata qalb-hid tidak ada dalam pemakaian untuk bahasa Arab maupun hadis-hadis Nabi. Begitu pula kata al-qirtos itu dipakai oleh bangsa Arab kepada apa yang dinamakan qalb-hid dalam bahasa Persia. Kesimpulan, Al-Quran bukan hanya sekumpulan teks, tetapi merupakan petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia. Di dalamnya terdapat aturan, nilai-nilai moral, kisah-kisah inspiratif, dan kabar gembira, serta peringatan. Al-Quran
mengajarkan nilai-nilai moral yang luhur seperti kejujuran, keadilan, kesabaran, dan toleransi. Dengan memahami Al-Quran, kita dapat menjalankan ibadah dengan lebih baik dan menjadi muslim yang lebih baik. Nilai-nilai universal yang terkandung dalam Al-Quran dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia, terlepas dari agama dan keyakinan. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian apabila ada kesalahan kata dan perbuatan yang menyinggung hadirin sekalian, karena kami hanyalah al-insanu ma khalaqal khata' wan nisyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.